Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Balik lagi di channel Uni Nuni. Di video kali ini aku mau share ke teman-teman semuanya bagaimana cara mulai buka toko di Shopee untuk pertama kalinya. Mulai dari buat akun, cara buka toko, upload produk, atur pengiriman dan lain-lain, sampai bisa jualan di Shopee. Nah, di video kali ini aku akan jelaskan benar-benar lengkap mulai dari awal, step by stepnya. Nah, cara daftar akun Shopee ini tuh menggunakan nomor handphone dan alamat email. Jadi satu akun Shopee itu hanya bisa menggunakan satu nomor handphone. Jadi kalian nggak bisa daftar dua akun dengan nomor yang sama. Jadi hanya satu nomor satu akun. Buat kalian yang penasaran, jangan lupa klik tombol subscribe dan like video ini jika kalian suka, dan share juga ke teman-temanmu yang butuh info penting ini. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Nah, teman-teman yang belum install aplikasi Shopee bisa langsung masuk ke Play Store, terus download aplikasi Shopee. Nah, di sini aku buka karena aku mau bikin tutorial ini, jadi aku buat akun baru biar teman-teman tahu dari awal banget. Nah, di sini teman-teman udah buka aplikasi Shopee, kemudian kita klik saya, dan di sini ada pilihan login atau daftar. Kita daftar ya, karena kita baru mulai buat akun. Nah, di sini kita bisa masukkan nomor telepon. Pastikan nomor telepon teman-teman aktif ya, dan ada WhatsApp-nya. Karena nomor OTP-nya nanti akan dikirimkan, nomor verifikasinya nanti akan dikirim melalui WhatsApp. Oke, kita lanjut. Nah, masukkan kode yang tertera di sini. Nah, ini nomornya akan dikirim ke WhatsApp, jadi pastikan nomor teman-teman itu aktif di WhatsApp, nomor WhatsApp. Nah, kita masukkan kode yang dikirim ke WhatsApp kita ke aplikasi Shopee tadi. Nah, setelah kodenya udah kita masukin, di sini kita atur password. Nah, di sini kita atur passwordnya sesuai dengan keinginan kita. Passwordnya harus diperhatikan ya, 8 sampai 16 karakter. Setelah itu, nah di sini ada atur PIN Shopee Pay. Jadi kayak rekening kita punya PIN sendiri yang berupa angka. Tapi biasanya Shopee di sini nggak bisa kalau kita menggunakan PIN-nya itu menggunakan tanggal lahir, karena benar-benar berbahaya. Jadi teman-teman gunakan angka yang mudah diingat. Nah, di sini kita atur PIN Shopee Pay kita. Nah, di sini akun Shopee Pay kita itu udah aktif. Kita udah bisa masuk ke akun. Nah, ini tuh akun buat pembeli. Nah, buat jualan, kita harus klik tombol yang ada di sebelah kiri atas, itu ada mulai jual. Nah, di sini ada verifikasi email. Ini untuk memperlengkap data kita di Shopee. Jadi kita bisa atur sekarang, klik atur sekarang, kemudian masukkan password dan email. Dan di sini kita bisa lebih awal untuk atur profil kita. Kita bisa masukkan nama sesuai keinginan kita. Nah, di sini ada username. Username ini tuh kesempatannya, kalau dulu Shopee itu kesempatannya cuma sekali dan nggak bisa diubah lagi. Tapi sekarang kayaknya udah bisa. Kayaknya udah agak longgar, cuma username ini benar-benar harus dipikirkan matang-matang, jangan sampai nanti kita udah nggak bisa ubah lagi.
Tapi saya dulu sempat kok ubah username dan alhamdulillah bisa. Nah, di sini kita masukkan deskripsi profil, masukkan data-data yang lain juga. Setelah itu kita bisa mulai langsung jualan. Nah, di sini kita bisa langsung klik bagian mulai jual, bagian pojok kiri atas. Klik aja langsung tambah produk. Nah, di sini kamu belum mengatur jasa kirim. Jadi di sini jasa kirimnya bisa kita langsung atur aja sesuai. Nah, di sini juga alamat tokonya belum ada. Jadi kita atur dulu alamat toko, kemudian kita atur jasa kirim. Di sini karena aku mau dropship, jadi di sini aku masukkan alamat nama, nomor handphone, dan alamat lengkap supplier. Kalau kalian mau informasi soal dropship, kalian bisa komen di bawah. Nanti kalau memang ada yang mau, kita buat videonya. Nah, di sini kita bisa checklist jasa kirim apa aja yang bisa kita jangkau. Kalau memang kita yang packing sendiri produknya, tapi kalau kita seorang dropshipper, kita harus pastikan supplier itu jasa kirim yang bisa digunakan itu apa. Nah, di sini ada aktifkan COD. COD ini penting banget karena banyak orang itu lebih memilih COD ketimbang bayar dulu, biar memastikan produknya sampai atau tidak. Jadi benar-benar ini fitur COD bisa meningkatkan penjualan. Nah, selanjutnya kita langsung tambah produk. Pertama kita masukkan dulu fotonya, kemudian kita masukkan namanya. Nah, ini namanya. Kemudian deskripsi produk. Jangan lupa kalian hashtag itu juga penting. Jadi pastikan di deskripsi kalian tuliskan hashtagnya. Kemudian kita pilih kategori. Di sini karena ini adalah mainan, jadi aku pilih kategori mainan edukasi. Kemudian atur merek. Merek di sini itu sesuai dengan produk teman-teman. Jadi kalau misalkan ada mereknya, tapi kalau tidak ada mereknya bisa klik aja tidak ada. Ini ada produk berbahaya. Produk berbahaya itu maksudnya apakah barang ini menggunakan cairan, baterai, atau semacamnya. Kemudian kita atur harga untuk produknya. Kemudian stok. Nah, di sini berat produk. Kalian bisa atur, misalkan produk teman-teman itu ditambahi sedikit dengan berat aslinya karena kan biasanya ada berat packing. Kan biasanya kalau sudah di packing itu beratnya pasti nambah kan. Jadi baiknya ditambahin sedikit aja. Di sini lebar, panjang, dan tinggi aku nggak atur. Kemudian kita checklist aja. Untuk jasa kirimnya kita bisa checklist. Dan untuk berat produk itu juga hitungannya untuk 1 kilo. Untuk harga 1 kilo itu maksimal 1,2 kg. Jadi batas maksimal berat produk itu 1,2 kg, tapi harganya tetap hitungannya 1 kilo. Nah, setelah itu di sini ada kondisi ini ya, barang ini bekas atau baru. Kemudian, nah di sini kita bisa langsung klik tampilkan. Di sini produk kita udah tampil. Nah, di sini ada banyak banget fitur-fitur Shopee yang bisa kita gunakan untuk jualan. Nah, di sini pengaturan akun. Tadi kita udah isi. Alamat, di sini ada kartu rekening. Jadi nanti saldo yang nanti kita dapatkan itu bisa kita transfer ke rekening bank kita.
kita bisa masuk ke toko saya. Nah, untuk mengatur pengiriman, kita bisa klik di kemas. Di sini ada angka 4, berarti ada 4 pesanan yang masuk. Kemudian, nah di sini ada atur pengiriman. Di sini ada 2 pilihan, kita bisa antar ke counter atau kita juga bisa pick up. Di sini pengirimannya itu melalui JNT. Jadi kita bisa antar ke counter, ke kantor JNT-nya, ataupun kita mau dijemput. Nah, kalau dijemput di sini kita bisa atur alamat dan waktu jemputan. Kita bisa pilih kapan paketnya mau dijemput. Tapi di sini aku pilih antar ke counter. Nah, ini penting banget untuk tidak melakukan pembayaran di JNT, karena aku dulu itu benar-benar nggak tahu cara mengirim. Pertama kali cara ngirim barang ke Shopee melalui Shopee. Dulu aku pertama kali ada pesanan, nah paketnya itu aku antar ke JNT dan aku bayar ongkirnya. Aku bayar ongkirnya ke sana dan tanpa memberitahu bahwa itu adalah paket melalui Shopee. Jadi benar-benar pas aku atur pengiriman, bingung dong kok ada nomor resi yang keluar. Nah kan jadi nomor resinya itu double. Untungnya pihak JNT-nya itu mau mengerti dan mengubah, misalkan paketnya itu dikirim ke JNT mana, terus di sana dibuatkan nomor resi yang sesuai dengan yang ada di Shopee aku. Oke, lanjut. Di sini nomor resinya udah keluar. Nah, nomor resi ini nanti kita tempelkan ke paket. Kalau aku sih sebenarnya kayaknya tergantung daerah masing-masing, tapi aku nggak tulis nama alamat di paketnya, aku tulis nomor resinya aja karena emang malas nulis dan belum ada print, jadi mending aku tulis nomor resinya aja gitu biar lebih simpel. Nah, di sini udah ada. Nah, di sini kita bisa cetak. Kalau kita punya printer, kita bisa cetak dan tempelkan label pengiriman JNT dengan nomor resi otomatis yang didapatkan dari seller center. Jadi kalian bisa klik aja. Seller center itu adalah website untuk penjual mengatur jualannya. Bisa mengatur pengiriman di sana. Nah, setelah kita udah atur pengiriman, produk ini akan dikirim melalui Shopee. Nah, keterangannya itu akan sampai ke kita juga, nanti di notifikasi. Nah, di sini tuh ada keterangan pesanan telah diterima oleh si pembeli. Terus ada notifikasi juga pesanan selesai. Ini berarti pembayaran customer itu akan masuk ke saldo penjual. Nah, di sini pesanan yang selesai itu biasanya customer memberikan nilai ke pembeli. Nah, di sini alhamdulillah customer aku memberikan bintang 5. Jadi penilaian ini tuh penting banget juga buat reputasi toko kita, biar pembeli-pembeli lain itu, customer lain itu lebih percaya untuk beli di toko kita kalau udah ada penilaiannya. Jadi penting banget buat teman-teman saat customer chat ke kita itu benar-benar harus diperhatikan, harus cepat, dan harus melayani dengan benar-benar tulus dan ramah. Setelah pengiriman selesai, pembayaran customer udah masuk ke saldo penjual, sekarang cara cairin. Nah, bagaimana cara cairin saldo penjual atau transfer saldo penjual ke rekening kita? Caranya tuh gampang banget. Kalian bisa ke saldo penjual, klik saldo penjual. Kemudian di sini ada penarikan dana. Nah, di sini kita bisa kirim ke ShopeePay kita atau ke rekening bank yang kita punya. Di sini aku mau cairin ke rekening bank. Di sini kita bisa tarik saldo saat ini. Kalau kita mau tarik semua, kita mau tarik separuh, itu bisa banget. Kita bisa atur aja di sini. Kemudian kita masukkan nomornya. Kemudian kita klik berikutnya.
Nah, pastikan rekeningnya udah benar, saldo yang kita mau transfer juga udah benar. Terus kita klik konfirmasi. Nah, di sini masukin PIN-nya. Sini transaksinya. Dana itu diperkirakan akan masuk itu dalam 1 sampai 2 hari kerja. Tergantung banknya juga. Oke, itu tadi tutorial cara buka toko di Shopee untuk pertama kali buat pemula, mulai dari awal banget sampai dana bisa masuk ke rekening kita. Nah, buat teman-teman yang belum jualan, yuk langsung dicoba aja karena caranya tuh gampang banget. Semua orang bisa buat jualan di Shopee. Kalian punya produk ataupun produk orang lain itu bisa banget. Di sini aku mau share ke teman-teman penghasilan aku jualan di Shopee selama setahun terakhir. Aku tunjukin ini bukan untuk apa-apa sih, cuma mau bilang selalu hargai proses sekecil apapun itu. Ini omset aku memang masih kecil banget dibanding all shop lain, tapi itu adalah proses yang aku capai sejauh ini. Kita tidak harus membandingkan hasil yang kita peroleh dengan orang lain, tapi yang harus kita evaluasi adalah bagaimana kita berproses dari omset yang mungkin cuma ratusan ribu, jutaan, puluhan juta, bahkan bisa sampai ke ratusan juta. Awalnya memang sulit, tapi ketika dijalani sungguh-sungguh pasti akan membuahkan hasil. Jadi buat teman-teman yang baru mulai, tetap semangat, jangan mudah menyerah, dan selalu hargai prosesnya. Makasih teman-teman udah nonton video ini, semoga bermanfaat dan mudah dimengerti. Tetap support channel ini dengan cara klik subscribe agar channel ini bisa memberikan video-video yang lebih bagus lagi, yang lebih bermanfaat buat teman-teman semuanya. Aku doakan teman-teman yang nonton video ini dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan diberkahi usahanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.